Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nabiyyuhu wa habibuhu wa sahbihi wa khaliluhu. Assalamu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa qil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alil adharin wa ashabit tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahsha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafir dhunub ikfir dhunub wa ya mufarrijal qulub farijil qulub wa ya satirul uyub usturil uyub ya 'allamal ghuyub Barakatul Bidil Mahbub. Allahumma ya Rabbana zidna tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Masyarul muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majelis iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk bisa datang, untuk bisa berkumpul, untuk bisa hadir melangkahkan kaki kita dari tempat tinggal masing-masing menuju tempat yang mulia ini. Dan Allah memilih kita untuk bisa meninggalkan aktivitas kita, meninggalkan bisnis kita, meninggalkan segala aktivitas terhadap manusia hanya untuk melaksanakan panggilan Allah semata, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Maka harus kita yakini bahwa keadaan kita saat ini adalah keadaan yang mulia, kegiatan kita saat ini adalah kegiatan yang mulia. Kita duduk di sini bersama orang-orang mulia. Tujuan kita di sini adalah tujuan yang mulia, yaitu untuk mencari ridha Allah yang mulia. Maka sungguh di tempat inilah kita bisa mendapatkan rahmat, di tempat inilah kita bisa mendapatkan syafaat, di tempat inilah kita bisa menjauh dari maksiat, dan di tempat inilah kita bisa mudah untuk bertobat. Maka sungguh ini nikmat besar dari Allah yang harus kita syukuri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "In syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan cara melaksanakan semua kewajibannya dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkannya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan menurut agama Islam. Dan dalam kesempatan yang mulia kali ini kami akan menghadirkan 10 khutbah yang berjudul Mudahnya Amalan di Bulan Syawal. Alhamdulillah, telah kita lalui bulan yang mulia Ramadan, dan sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menginjak pada bulan selanjutnya, yaitu bulan Sya'ban, tanggal 6 Sya'ban. Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadan. Barang siapa yang berupaya membiasakan diri bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan ibadah di dalam bulan ini akan menjadi sukses di bulan Ramadan. Dinamakan Sya'ban karena berada pada bulan itu terdapat bermacam-macam kebaikan yang baik. Itu Sya'ban minhu khairun katsirun. Menurut pendapat lain, Sya'ban berasal dari kata syi'bun, yaitu jalan sebuah gunung atau jalan kebaikan. Dalam bulan ini terdapat banyak kejadian dan peristiwa yang sangat perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Pada bulan ini juga ada beberapa amalan yang biasa dilakukan oleh salafun saleh untuk mempersiapkan dan melatih diri
dengan memperbanyak ibadah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara amalan tersebut adalah yang pertama, yaitu berpuasa. Puasa di bulan ini termasuk disunahkan karena untuk melatih agar nanti ketika Ramadan juga sudah terbiasa dengan berpuasa. Selain itu, bulan ini juga banyak dilalaikan oleh manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Anas bin Zaid qala ya Rasulullah, lam araka tasmu syahrun nashhuri maka sumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Uhibbu an yurfa'a amalukum ala as-sabirin. Artinya, dari Usama bin Zaid berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Dia menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan itu pula diangkat amal-amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku ingin amal diangkat sedangkan aku belum sadar berpuasa. Dalam hadis lain disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir hatta wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan. Kama itu aktsara siyaman min fi Sya'ban. Artinya, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain ada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat tersebut sungguh sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan bulan Sya'ban dengan berpuasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dulu ulama berpendapat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah sunnah, baik dengan cara bersama-sama ataupun dengan cara sendiri-sendiri. Dan kita boleh mengisi dengan macam ibadah seperti puasa, sholat dan lain-lain. Itulah yang dilakukan para ulama dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Telah banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ibnu Hibban. Dia berkata, hadis ini sahih, yaitu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faqad fa'ida huwa bil masjid." Faqala aqul taqawfina an yahibbu alaihi wa rasuluhu. Qultu ya Rasulullah, inni dhanantu annaka a'taita ba'da lisan. Faqala Inna Allah azza wa jalla yanzilu ala nabi min Sya'ban ila samai fa yufiru li aktsar min adadi syahri min kami. Yang artinya dari Sayyidah Aisyah dia berkata, aku bilang Rasulullah pada suatu malam, kemudian aku keluar dan aku menemukan beliau memakan makanan. Maka beliau bersabda, apakah engkau khawatir kalau ada Rasul yang akan menyanyiakanmu? Kemudian aku berkata, tidak wahai Rasulullah, sungguh aku telah mengira aku telah mendatangi sebagai istri. Dan Rasul bersabda, sungguhnya Allah menyebut hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuninya dengan pengampunan yang lebih banyak dari bilangan kedua bagian bilang. Artinya mengampuni yang sampai. Waqala Imam Syafi'i balagana anna doa istajab li khamsi layali. Lailatul Jum'ah wal 'Idain wa awwal Rajab nisfu Sya'ban. Artinya berkata Imam Syafi'i, telah sampai berita kepada kami bahwa doa akan dikabul di 5 malam, malam Jumat, malam 2 hari raya, dan awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Telah disebutkan dalam hadis dan berkata sebagai ulama untuk menyuruh menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan zikir, sholat dan lain-lain. Maka jika ada yang di akhir zaman ini yang berulama berkata bahwa ulama terdahulu tidak pernah menghimbau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, lalu mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah, maka orang tersebut adalah salah satu dari 2 hal. Yang pertama, dalam mereka adalah orang yang tidak mengetahui para ulama salaf. Jika demikian, adanya orang tersebut tidak perlu diikuti karena sempitnya wawasan tentang para ulama salaf. Bahkan dia telah orang ajar kepada ulama terdahulu. Yang kedua, mereka telah mengetahui apa yang telah disebutkan oleh para ulama salaf. Hanya karena kecurangan mereka
dan hawa nafsu mereka, maka mereka menyembunyikan hal itu. Maka kita tidak perlu mengikuti orang yang mengikuti manusia. Kita tidak lain kecuali mengikuti ulama-ulama yang mengimbau dan mengingatkan malam nisfu Sya'ban. Cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban ada yang memperbanyak amal-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah witir, dengan bersolat, berzikir, beristighfar, dan baca Al-Quran, serta membaca ilmu-ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, nanti sifat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama kita persiapkan di bulan Sya'ban ini untuk meningkatkan keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus-menerus meningkatkan keimanan kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan dengan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan mempertemukan kita pada bulan Ramadan, dan menjadikan kita orang-orang yang ahli ilmu, ahli taat, ahli ibadah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam Allahil malikil alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul وَلِيَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima dzikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ومن جاهد به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما اتصلت عين بالنظر ومن بخبر. اما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حافظوا على الطاعه وحضور الجمعه والجماعه. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه أتمنى بملائكته وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والبلاء والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أسلمنا وأسلمنا في صلاة المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلكنا في صلاة المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يزدكم ويغفر لكم.